Berlatar di kota Pattaya, lebih tepatnya di negara Thailand, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria agak kemayu bernama Richie. Ia merupakan salah satu nasabah dana cepat yang diketahui sering melarikan diri dari kejaran debt collector. Namun, kali ini Richie ketahuan oleh para debt collector tersebut, yaitu Kwaile. Kisah akan berfokus pada seorang debt collector senior bernama Bo. Ia memiliki cara unik saat menagih para nasabah yang sulit membayar, yaitu dengan menggunakan perantara barang, contohnya pot bunga hingga bahan yang terbuat dari kaca, seperti piring dan gelas, di mana barang tersebut digunakan untuk melukai kepalanya sendiri yang dapat membuat nasabah merasa tertekan. Meskipun begitu, Bo pada kenyataannya masih memiliki hati nurani. Tanpa sepengetahuan rekannya, ia selalu memberikan kemudahan kepada nasabah yang kesulitan dalam mencari uang, di mana hal itu terbukti dari caranya memperlakukan Richie dengan memberikan pinjaman modal tambahan agar Richie bisa mencari pekerjaan baru. Dan inilah Yuli, selain merupakan bos dari Bo dan kawan-kawan, ia memiliki usaha warung kecil-kecilan yang dikelola sendiri. Hal itu sengaja dilakukan olehnya supaya tidak memancing perhatian. Meskipun memiliki penghasilan tinggi dari pekerjaannya, Bo yang selalu ingat keluarga, terutama sang ayah, sama sekali tidak pernah merasa dihargai. Ia juga memiliki seorang kakak yang mengelola pangkas rambut, di mana kondisi keuangan yang tak berkecukupan membuat istri atau kakak ipar Bo selalu emosian. Yang hal itu membuat Bo ikut kesal terhadap perlakuan mereka berdua. Keesokan harinya, Bo menghampiri pedagang gorengan untuk menagih hutangnya. Ia yang mengerti akan situasinya saat itu rela menunggu hingga larut malam, yang mana di situ si pedagang pada akhirnya sama sekali tidak dihampiri pembeli. Sehingga Bo yang kasihan pun lantas memborong semua dagangannya. Dan sungguh alangkah terkejutnya Bo saat kembali datang ke sana untuk menagih hutang. Ia menemukan orang itu kini tergeletak pingsan tak berdaya di dalam rumah. Setibanya di rumah sakit, ia dihampiri gadis bernama Im yang merupakan anak dari tukang gorengan tersebut. Karena kali ini nasabahnya terbaring di rumah sakit, Mbak Yuli meminta Bo agar membicarakan masalah hutangnya kepada Im. Namun baru saja Bo akan menghampirinya, wanita itu pun sudah lebih dahulu melarikan diri akibat tidak ingin terlibat dalam masalah hutang piutang ayahnya. Akibat hal itu, Bo didampingi rekan yang bernama Samsul untuk membuntuti Im kemanapun dirinya pergi, yang akhirnya mengetahui pekerjaan Im yang ternyata merupakan pegawai di salah satu bank ternama, yang setelah menyadari profesinya itu, Im seharusnya tidak akan kesulitan dalam melunasi hutang piutang ayahnya. Tepat saat akan pulang dari rumah sakit, Bo sudah ada di sana bermaksud menagih hutang Im. Bo mulai meminta kerjasama agar wanita tersebut mau bertanggung jawab akan ayahnya. Tetapi sesampainya di tempat kerja, Im mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Ternyata orang yang menghubunginya adalah Bo. Di sana, Bo memberitahukan total hutang yang dimiliki ayahnya. Namun Im sama sekali tidak peduli karena tidak adanya surat resmi bukti peminjaman. Tidak ingin menyerah, di situ Bo kembali menemui Im ke tempat kerjanya secara langsung. Ia menyabotase beberapa nomor antrian agar pembicaraan di antara mereka berlangsung lebih lama, di mana hal itu membuat Im merasa jengkel sekaligus malu di hadapan banyak orang, terutama para rekan kerjanya. Tidak memiliki pilihan lain, Im akhirnya bersedia melakukan rundingan.
Ia memperlihatkan struktur penghasilannya dalam sebulan yang ternyata di luar ekspektasi Bo sebelumnya, dan karena uang tabungannya dalam 2 tahun saja tidak akan cukup untuk membayar setengah hutang sang ayah, Im mengajukan diri untuk mencicilnya setiap 1 bulan sekali. Karena Mbak Yuli tidak setuju akan hal itu, Bo tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap memaksa Im agar mencicil hutangnya setiap hari sekaligus memberikan semua hasil tabungannya untuk sebagai bunga. Namun, Im yang bersikeras dengan pengajuannya pun membuat Bo akhirnya menggunakan metode sama dalam memperingati nasabahnya. Tetapi merasa kasihan dengan situasi saat ini, Bo terpikir sebuah ide untuk membantunya membuat skema kencan yang masing-masing bulatan akan diberi warna sesuai aktivitas yang dilakukan olehnya bersama Im. Dimulai dari kencan biasa hingga kencan yang tidak biasa, yang hal itu akan diberi harga untuk mengurangi hutang-hutangnya. Keesokan harinya, Bo memberikan kertas itu kepada Im. Namun baru saja memberikan penjelasan, kertas itu langsung disobek oleh Im karena merasa jika dirinya bukan wanita murahan. จ่ายดอก3 วันแต่ถ้าข้างในระบายสีชมพูแล้วก็จ่ายดอก5 วันเลย Hingga pada malam harinya Im pun terpaksa menyetujukan hal itu akibat tidak memiliki pilihan lain. เสียตังค์เพิ่ม Semenjak hari itu, Bo lebih mementingkan kencan daripada pekerjaan. Ia melakukan semua ini demi mendapatkan hati Im, karena sejak pandangan pertama Bo secara tidak langsung mulai menyukainya. Karena kehabisan uang, Bo meminta tambahan upah kepada majikannya, di mana Samsul yang omong-omong malah membocorkan terkait Bo, yang saat ini menyukai anak gadis dari seorang nasabahnya, sehingga hal itu membuat Mbak Yuli tidak ingin memberikan toleransi dan tetap meminta agar Bo bekerja seperti biasa apabila ingin mendapatkan uang. ถ้ามึงอยากได้เงินเพิ่มนะ มึงไปทวงงานเท่าเดิมแล้วจะมาขอเพิ่ม Untuk itu, Bo kembali serius mengejar setoran uang. Tidak hanya Ricci, seorang nasabah pemilik tempat bela diri bernama Sony, pun dibantu olehnya dengan cara melakukan duel di tengah keramaian agar orang-orang tertarik belajar bela diri ke tempatnya. Setelah saran bekerja, Bo mengajak Im kencan seperti biasa. Ia mendengarkan keluhan Im yang mulai bosan dan merasa perlu untuk melakukan hal baru. Namun, saat ditanya mau pergi ke tempat seperti apa, Im yang sadar akan kondisinya saat ini pun mengaku tidak ingin kemana-mana, yang membuat Bo semakin menyukai wanita di hadapannya. ใช่ไหม ไม่อะ Akibat bantuan yang diberikan sebelumnya, para nasabah kini bisa membayar hutang tanpa perlu adanya kekerasan, di mana Im yang juga mulai mengerti akan maksud tujuan Bo yang bukan hanya sebatas ingin mendekati kemaksiatan pun mulai menumbuhkan benih cinta dalam dirinya, sehingga mereka akhirnya saling jatuh cinta satu sama lain. Karena terlanjur jatuh cinta, Im mengungkapkan keinginannya yang ingin melihat pemandangan dari atas salah satu hotel yang selama ini hanya bisa berharap karena sudah pasti biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Demi mewujudkan semua itu, Bo yang notabene memiliki banyak kenalan pun memberitahu jika dirinya memiliki banyak orang dalam, sehingga langsung mengajaknya pergi ke sana saat itu juga. จะมีวันที่รวยพอจะได้เข้าไปข้างในหรือเปล่า Sesuai rencana, mereka berdua pun berhasil mengelabuhi petugas hotel yang sesampainya di atap gedung Bo lantas mengambil sisa minuman bekas orang lain yang semata dilakukan agar tidak perlu mengeluarkan budget. Namun, di tengah kebahagiaan itu muncul 2 orang petugas yang membuat mereka harus pergi meninggalkan hotel ini saat itu juga.
Beberapa hari kemudian muncul sebuah berita yang memperlihatkan adanya keributan di pinggir pantai, di mana pertikaian antar dua belah geng debt collector yang dipicu akibat perebutan calon nasabah ketika membuat masyarakat resah. Im yang melihat Bo ada di antara keributan itu menjadi kecewa, bahkan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Menyadari akan hal itu, Bo melampiaskan kekesalannya dengan minum-minum. Ia yang ingin menenangkan diri malah dibumbui oleh Samsul yang mengatakan bahwa Im hanya ingin memanfaatkannya saja, sampai akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka, namun berhasil diamankan oleh semua teman-temannya. Setelah keduanya saling memaafkan, muncul masalah baru Kuaile dalam kondisi Oleng duduk bersebelahan dengan mereka, di mana perlakuan yang seenak jidat kepada pelayan yang ada di tempat itu membuat Bo ingin melakukan salam olahraga. Sehingga masih dalam kondisi Oleng, Bo mendatangi kediaman Im karena menganggap jika perkataan Samsul ada benarnya. Ia terus mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, hingga tak lama Im akhirnya keluar dari sana dalam kondisi bersedih akibat sang ayah telah menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Sesudah acara kremasi, Bo menemukan catatan asuransi kematian yang ternyata selalu dibayar oleh almarhum, di mana jumlahnya yang cukup besar mampu membuat Im langsung melunasi semua hutangnya. Alih-alih merasa senang akan hal itu, Im justru malah menceritakan tentang ayahnya yang selalu gagal saat mengelola bisnis hingga berakhir kehilangan segalanya dan tak mampu membiayai kuliah putrinya sendiri. Setelah memindahkan semua barang peninggalan almarhum, Bo izin pamit pulang karena merasa tugasnya telah selesai. Namun, Im yang pada kenyataannya sudah tidak memiliki siapa-siapa, lantas tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia rela memberikan kesuciannya sebagai tanda bahwa dirinya tidak ingin menjalani kehidupan ini seorang diri. Karena saat ini ia akan memulai kehidupan baru dengan melakukan pinjaman uang ke bank terdekat, didampingi untuk mencari lokasi membangun usaha. Namun, setelah menemukan tempat yang cocok, ia harus mengurungkan niatnya akibat harga yang diberikan oleh penjual ruko terlalu tinggi. พี่คะลดให้หน่อยได้ไหมคะ มีแต่คนอยากได้ Ia mendatangi Mbak Yuli untuk meminta uang dan diminta agar menagih hutang kepada seorang yang dianggap merepotkan terlebih dahulu apabila ingin mendapatkannya. Karena jumlahnya tidak sedikit, Mbak Yuli berjanji akan memberikan setengah dari uang itu apabila berhasil, meskipun itu akan membuat Im kecewa. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima tawaran tersebut. มึงก็ไป ผมบอกแม่แล้วใช่ปะว่าผมไม่ทำแล้วอะ Ia bertemu lagi dengan Samsul yang dikirim oleh Mbak Yuli agar membantunya. Berlokasi di sebuah tempat arena judi, mereka langsung menghampiri si nasabah demi menagih semua hutangnya karena tidak ingin memancing keributan. Bo yang ternyata diam-diam telah mengambil uang tabungan milik Yuli pun lantas menggunakan semuanya untuk ikut bermain. Bukan tanpa alasan, ia hanya ingin menggandakan hasil taruhannya hingga mencapai target hutang dari pria tersebut. Namun, dalam beberapa kali ronde, Bo terus saja mengalami kekalahan. Di tengah permainan yang masih berlangsung, Bo mengajukan diri ingin melempar dadu tersebut. Namun bersamaan dengan itu, timbul sedikit keributan tatkala Sony yang saat itu sedang makan malah tersedak. Hal itu membuat para tamu jengkel. Setelah mengetahui penyebabnya, permainan kembali berlanjut. Bo mempertaruhkan semua sisa taruhannya pada jumlah besar. Ia merasa yakin jika pilihannya kali ini akan mengembalikan modal. Dan tebak apa? Dan ya, entah apa yang terjadi.
Bo seketika mendapat kemenangan beruntun. Ia dianggap telah melakukan kecurangan sehingga Bo memutuskan untuk keluar dari permainannya. Karena jumlah kemenangan yang melebihi target, ia bersama rekannya itu pun harus bersabar terlebih dahulu menunggu kasir menukarkan uang tunainya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan apa yang sudah terjadi, di mana Bo yang sedari awal menyadari adanya kecurangan lantas menukarkan dadu permainan tepat saat semua orang menyaksikan Sony tersedak. Hal itu sudah direncanakan dengan sangat matang oleh Samsul yang mengatur hasil dadu dari luar ruangan. Menyadari akan hal itu, si nasabah yang tidak terima atas kekalahannya langsung membawa pasukan untuk memberikan pelajaran dan meminta satu anak buahnya untuk maju duluan dan tidak ingin uangnya diambil kembali. Bo berencana pergi lebih dulu untuk mengamankannya, namun baru saja menaiki motor, ia merasa khawatir kepada rekannya yang masih ada di dalam. Sehingga demi menyelamatkan mereka, Bo merasa perlu untuk membawa bilah pisau. Sampai akhirnya dampak dari keputusannya itu, Bo diamankan ke kantor polisi. Ia menghubungi Mbak Yuli untuk memohon bantuan. Namun karena Mbak Yuli menolak akibat tidak ingin bisnisnya ikut terlibat, Bo yang saat ini hanya bisa pasrah lantas meminta agar memberikan uang sesuai kesepakatan kepada Im karena dirinya menggunakan semua uang kekasihnya itu demi keberhasilan misinya. Saat ini Im yang mengetahui uang tabungannya diambil langsung datang ke kantor polisi setelah mendapat informasi tersebut. Namun karena terlalu terlambat untuk menemui, meskipun hanya untuk memberikan penjelasan, ia merasa telah dibohongi pun meminta agar mengembalikan uangnya tersebut. Beberapa tahun kemudian, akhirnya ia dibebaskan dari penjara dan kembali pulang ke rumah mendapati kondisi keluarganya yang kini jauh berbeda, di mana si kakak ditinggal pergi oleh sang istri beserta putrinya akibat dampak ekonomi, dan sang ayah sudah tidak menjadi sopir angkot lagi akibat kondisi kesehatan matanya yang menurun. Si kakak menceritakan fakta mengenai ayah mereka, meskipun terlihat tidak pernah peduli kepada Bo. Beliau pada kenyataannya selalu membanggakan B karena paling perhatian terhadap keluarga, berbeda dengan dirinya yang hanya selalu menjadi beban. Bahkan saat ini juga ditinggalkan istri akibat dirasa tidak becus sebagai kepala keluarga karena tidak memiliki pekerjaan. เคยสนใจความรู้สึกพ่อบ้างป่าววะ B menjadi sopir angkot melanjutkan pekerjaan ayahnya. Ia tanpa sengaja melihat spanduk calon pemilihan DPRD baru yang salah satunya merupakan Mbak Yuli. Tak ingin berurusan lagi dengan orang itu, Bo malah dibuat heran dengan apa yang menimpa Im selama ini, karena menurut rekan kerjanya di bank sudah terjerat akibat malang melintang dalam hutang sendiri. Kini bekerja serabutan dengan menjual kosmetik melalui live streaming, di mana giveaway yang diadakan selalu mendapat komentar jelek dari penonton akibat tidak ada yang pernah mendapatkan apa-apa, di mana si bos yang pada kenyataannya hanya ingin menarik minat membeli pun menyuruhnya agar tidak perlu mempedulikan hal itu. พี่แพ็คกล่องสุ่มพี่ได้ใส่ ทำไมอ่ะ Sadar jika selama ini Mak Yuli tidak menepati janji, Bo langsung menghampirinya demi mengambil uang itu. Namun karena Yuli malah menye-menye bahkan mengaku tidak ingat sama sekali membuat B terpancing emosi, di mana Samsul yang saat ini lebih pro kepada majikannya pun langsung mengusirnya saat itu juga. แม่จะจับ มึงออกไป Gagal dengan cara lembut, ia kembali datang ke sana dengan membawa tabung gas dan langsung dihadang oleh Samsul dan kawan-kawan yang berjaga di sana, sehingga Mbak Yuli yang mendengar suara keributan langsung keluar untuk melihat situasi.
dan sungguh dibuat terkejut saat baru menyadari jika kini anak buahnya sudah dibuat tak berdaya oleh seorang diri, sampai akhirnya Ketar telah mendapatkan uang yang diinginkannya. เงินมาคืนผมไหม Bo menghubungi Im untuk mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Ia ingin meminta maaf sekaligus mengembalikan uangnya esok hari. Namun Im sudah tidak ingin mempedulikan hal itu karena malam ini ia sudah benar-benar tidak sanggup lagi menjalani kehidupannya. Disinilah Im sekarang terbaring di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. Ia dihampiri Bo yang tanpa basa-basi langsung memberikan uang yang sempat dipakainya beberapa tahun lalu. Karena Im sangat kecewa berat kepadanya, ia pun meminta agar tidak menemuinya lagi. Dan sungguh alangkah dibuat lemasnya Im saat baru mengetahui jika Bo mengalami cedera otak jangka panjang. Hal itu terjadi akibat kebiasaan buruknya yang sering melukai diri sendiri, terutama pada bagian kepala, dan masalah seperti ini akan berakibat fatal apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Saat kembali sadar dari pingsannya, Bo memutuskan ingin pergi karena tidak ingin membebani Im. Ia sudah tidak lagi memiliki uang sepeser pun, terutama untuk biaya pengobatan. Namun Im dengan baik hati bersedia meminjamkannya uang. ตัวเองแล้วไงเขาไปก่อนดีกว่า Beberapa hari kemudian mereka akhirnya membeli ruko yang diinginkan Im waktu itu. Impian itu tercapai karena Bo menolak untuk melakukan operasi demi menjalankan usaha ini, sehingga tubuhnya seringkali mengalami kelelahan akibat terlalu banyak beraktivitas. Tidak hanya berdua, Bo dihampiri keponakannya ke tempat itu disusul kakak dan istrinya yang ternyata tidak jadi melakukan perceraian. Kedatangan mereka berniat ingin membantu demi mempercepat proses usaha miliknya. Bukan hanya keluarga Richie bersama Sony juga datang. Mereka ingin ikut membantu demi membalas kebaikan waktu itu. Dan telah semua persiapan dirasa selesai, mereka melanjutkan acara dengan makan bersama sebagai tanda syukuran atas bisnis tersebut. Singkat cerita, malam pun pekat karena belum menemukan nama yang cocok untuk tempat ini. Mereka berdua pun memutuskan tidur untuk memikirkannya esok hari. Namun baru saja ia mematikan lampu, ia pun terpikirkan sebuah nama untuk digunakan. Namun siapa sangka Bo menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Im sampai ingin mengakhiri hidup karena Bo tidak ada di sampingnya lagi. Ia mengurungkan niatnya setelah menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Bo. Ia diminta agar terus melanjutkan kehidupannya meski akan berat untuk dilalui seorang diri, sehingga demi mengenang nama mereka berdua, Im memberikan nama khusus untuk usahanya, yaitu Imbo. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya Ali Hafi pamit undur diri dan sampai jumpa.